Keberkahan dan keagungan bulan Ramadan, pada lanjutan ayat itu antara lain karena pada bulan itulah mulai diturunkannya Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya umat Islam sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba 'alal mu'minina siyama Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah faddala syahra ramadhana ala baqi syuhur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Istaqbala syahra ramadhana ahsana istiqbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, serta nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah di penghujung bulan Sya'ban, di Jumat terakhir dari bulan Sya'ban, kita dapat melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan ini kita lakukan dengan sengaja dan semata ikhlas karena Allah, dalam usaha yang terus kita lakukan untuk meningkatkan kadar dan kualitas takwa kita kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat dan kesempatan kali ini terus bisa kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan serta kekuatan kepada kita semua untuk dapat meneladani dan mencontoh beliau di dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah, terutama dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan dalam mengisi kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita meneladani beliau, maka kita layak kelak mendapat syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah Jumat yang terakhir dari bulan Sya'ban. Kemungkinan besok atau lusa kita memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, maka tidak ada lain bagi kita dalam mempersiapkan bulan yang kita nantikan sejak bulan Sya'ban, bulan Rajab sebelumnya. Kita sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memohon kepada Allah dengan doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Doa kita sebentar lagi akan dikabulkan oleh Allah sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan yang sudah kita nanti-nantikan sejak lama. Oleh karena itu, maka topik khutbah yang akan disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini adalah menyongsong bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang saya kutip tadi dan di dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bagaimana Rasulullah mengucapkan selamat kepada para sahabatnya menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Di dalam sebuah hadisnya dijelaskan bahwa beliau bersabda seraya mengatakan kepada para sahabatnya, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul barakah, yaghshakumullahu fihi, fayatanazzalu Allah wa yakhuttul khataya, wa yastajibu du'a, wa yanzuru fihi lila tanafusikum bil khair, wa yubahi bikumul malaikatu, fa'arullaha fi anfusikum khaira, fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullahi azza wa jalla." Menjelang memasuki bulan suci Ramadan, beliau mengucapkan tahniah, ucapan selamat kepada para sahabatnya, seraya bersabda di hadapan mereka, telah datang atau akan datang ke hadapan kalian bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah melimpahkan keberkahan di bulan itu. Allah turun ke muka bumi akan memaafkan kesalahan kehilapan hambanya yang mau bertobat kepadanya, mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan, menyaksikan persaingan umatnya hambanya dalam kebaikan, dan juga para malaikat berbangga melihat makhluk-makhluk Allah patuh dan taat kepadanya. Oleh karena itu, perlihatkanlah kebaikan pada diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang rugi besar adalah orang yang diharamkan di bulan Ramadan itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Menyesallah dia dan tidak akan berguna penyesalan itu. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut kita bisa simpulkan bahwa keutamaan bulan yang kita nanti-nantikan itu antara lain Allah akan memberikan pengampunan bagi mereka yang mau bertobat, mau memperbaiki diri, mau meningkatkan amal ibadahnya. Begitu juga di bulan tersebut Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya yang mau berdoa kepadanya. Dan juga Allah sangat bahagia dan gembira melihat persaingan mereka dalam kebaikan, begitu juga para malaikatnya. Oleh karena itu, kesempatan inilah untuk kita perlihatkan amal-amal soleh kita di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak masuk kategori orang yang syaqi, orang-orang yang rugi, orang-orang yang sengsara karena tidak memanfaatkan peluang emas ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang saya kutip dalam mukaddimah tadi, potongan dari surat Al-Baqarah ayat 185, Allah secara tegas menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan bulan yang kita nantikan, yaitu bulan Ramadan Al-Mu'azzam Al-Mubarak. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan pertama kali Al-Qur'an sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, sebagai way of life untuk setiap manusia, dan juga sebagai penjabar perinci dari petunjuk itu, dan juga sebagai tolok ukur pemisah antara yang hak dan batil, antara yang boleh dan tidak boleh. Ukurannya, referensinya, rujukannya tidak lain adalah Al-Furqan atau Al-Quran. Oleh karena itu, maka salah satu nama populer dari Al-Quran di samping Al-Quran, Al-Kitab, Az-Zikra, dan Al-Musaf adalah Al-Furqan. Karena dialah yang menentukan mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita taati dan mana yang harus kita hindari. Kemuliaan bulan Ramadan sudah jelas dalam ayat itu, bahwa di antara nama-nama bulan yang 12
di dalam peredaran bulan dalam setahun, itu hanya bulan Ramadanlah yang disebutkan secara tegas dalam ayat ini, syahrul Ramadan. Oleh karena itu, maka indalla ala syai' wa innama yadullu ala ahammiyati makanati syahri Ramadan. Kalau itu menunjukkan sesuatu, menunjukkan begitu pentingnya, begitu agungnya, begitu berkahnya bulan Ramadan. Keberkahan dan keagungan bulan Ramadan pada lanjutan ayat itu antara lain karena pada bulan itulah mulai diturunkannya Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya umat Islam sampai akhir zaman nanti. Karena Al-Quran yang merupakan salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala begitu besar, agung, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kemuliaan Al-Quran itulah maka Ramadan juga akan mendapatkan kemuliaan itu, karena pada malam, salah satu di malam itulah bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kemuliaan Al-Quran itu karena dia satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang kedua karena pada bulan tersebut diturunkan pertama kali Al-Quran, dan yang ketiga adalah Allah mewajibkan di bulan itu yaitu siam, saum atau berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan kehadiran bulan puasa dengan memantau terbitnya hilal atau mendapatkan informasi dari orang yang melihat hilal atau bulan sabit dengan kesaksian dan sumpahnya, falyasum, maka wajib baginya melaksanakan atau memulai ibadah puasa. Tentu ayat ini yang dijadikan dasar oleh sebagian besar umat Islam bahwa untuk menentukan kepastian dari awal Ramadan, di samping hisab yang sudah bisa diprediksi dan hitung sejak lama, tapi untuk memastikan itu dalam ayat tadi, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan kehadiran bulan sabit, bulan hilal, atau mendengar kesaksian orang yang melihatnya, maka wajib baginya melaksanakan ibadah puasa atau mulai melaksanakan ibadah puasa. Ada ulama lain yang menafsirkan bahwa faman syahida minkumus syahra falyasum adalah mereka yang ketika masuknya bulan Ramadan mereka ada di kampung halamannya, tidak bepergian, maka wajib baginya melaksanakan ibadah saum Ramadan. Oleh karena itu bagi mereka yang berhalangan, faman kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, pada lanjutan ayat itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala allakum tashkurun. Dalam penafsiran yang kedua ini adalah dipahami ungkapan itu, ayat itu, bahwa barang siapa yang di bulan Ramadan itu tidak ada di tempat atau sedang bepergian, maka dibolehkan baginya untuk berbuka. Tetapi apabila mereka mampu melakukannya, tentu akan lebih baik, dan ini suatu rukhsah, suatu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, karena memang di situ Allah bertujuan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada hambanya kemudahan dan Allah tidak menghendaki pada hambanya kesulitan, sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu, baik itu karena sakit atau karena bepergian, maka orang tersebut mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi wajib bagi mereka untuk mengqadanya di hari-hari yang lain. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat tersebut bahwa ibadah Ramadan, terutama puasa di siang hari, adalah 1 bulan penuh. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya. Saum Ramadan selama 1 bulan, baik itu 29 atau 30 hari. Kalau sudah dituntaskan ibadahnya selama 1 bulan, maka mengagungkan atau agungkanlah asma Allah sebagai ekspresi dan ungkapan rasa syukur kita
karena kita sudah bisa melaksanakan kewajiban itu secara penuh. Dari ayat ini jelas jangan sampai ada di antara kita yang semangat di awal Ramadan melakukan saum di siang hari, kemudian qiyamul lail di malam hari, tapi beberapa hari kemudian dia lupa bahwa ibadah Ramadan 1 bulan, sehingga dia kemudian tidak melakukannya. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat itu kita bisa simpulkan keutamaan Ramadan. Pertama, bahwa Ramadan adalah salah satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Dan juga di bulan Ramadan itu kita diwajibkan melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, yang dicatat oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Baihaqi serta Ibnu Hibban radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang Ramadan beliau selalu berkhutbah menjelaskan tentang keutamaan dan fadilah yang ada di bulan Ramadan. Kata beliau di dalam khutbahnya menjelang Ramadan, ayuhan nas, qad azallakum syahrun azimun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, syahrun ja'alallahu siyama nahari faridatan wa qiyama lailihi tatawuan, man taqarraba fi bi haslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Yang artinya, bagian dari khutbah Rasul di awal beliau menyampaikan, wahai sekalian manusia, akan datang ke hadapan kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Keagungan dan keberkahan itu antara lain disebabkan pada bulan itu ada suatu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kedua kata beliau, syahrun ja'alallahu siyama nahari faridatan, Allah menjadikan puasa di siang harinya merupakan suatu fardu, bahkan salah satu dari rukun Islam, dan itu tidak ada kecuali pada bulan Ramadan. Kemudian wa qiyama lailihi tatawuan, Allah juga menjadikan, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa qiyamul lail atau salat tarawih itu juga disunnahkan, dan itu tidak ada kecuali bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa man taqarraba fi bi khaslatin minal khair kana kaman ada faridatan fi ma siwa. Keutamaan yang keempat adalah barang siapa yang melaksanakan suatu kebajikan yang sunnah sekalipun di bulan tersebut, maka nilai pahalanya sama dengan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan 70 kali lipat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan fadilah yang ada pada bulan Ramadan yang harus kita sambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesiapan fisik maupun spiritual kita untuk bisa melaksanakan apa yang dijanjikan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dengan demikian betul-betul bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk meraih keberkahan, meraih ampunan, meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika usai Ramadan kita kembali kepada kefitrahan kita sebagaimana kita dilahirkan pertama kali oleh ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa, wa ashhadu an la ilaha illallah alladzi nahana an ittiba'il hawa, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalul manzilatal ulya.
Amma ba'du, faya ikhwatal Islam, ittaqullaha wa ati'u wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi banyak di antara mereka yang mengingkarinya, maka kami uji dan coba mereka akibat perbuatan yang mereka lakukan. Wa'lamu ibadallah annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in al mahdiyyin bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih wulata umuril muslimin, khasatan wulata umuril muslimina fi Indonesia wa amatan wulata umuril muslimina fi jami' anha'il alam wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda minna fil ibadi wal bilad, khasatan biladina Indonesia wa amatan biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ramadhana li ada'il siyami wal qiyami wa qiraatil qur'ani wal infaqi was sadaqat waktubna fihi min ahlil ghufran wa taqabbal salatana wa siyamana innaka antas sami'ud du'a. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu bima ta'malun wa aqimus salat.